Shalom. Puji Tuhan, saudaraku ya. Kita kembali akan belajar tentang apa yang mungkin kita belum mengerti, tapi biarlah lewat kuasa firman, maka pengertian kita ini boleh ditambahkan supaya hari-hari kita jadi lebih baik ya. Tema bulan ini adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Komunikasi yang jujur dan terbuka. Coba sih kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Kira-kira kita ini sudah jujur dan terbuka atau enggak ya? Terus mudah enggak untuk bisa jujur dan terbuka? Gampang bisa jalani, hampir keseleot-seleot saudaraku ya. Maunya jujur, ternyata bisa jadi kurang jujur. Bukan cuma kurang jujur, bahkan enggak jujur sama sekali. Itu bisa terjadi. Ya. Maunya jujur gitu, tapi kenyataannya yang kita jalankan nggak terlalu jujur gitu ya. Jadi mari saat ini kita mau belajar. Kejujuran dan keterbukaan itu ya gampang-gampang sulit untuk dijalankan kalau kita mau betul-betul mikirkan. Gampang-gampang sulit. Itu sebabnya kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita ini bisa jujur dan terbuka sehingga dikenan Tuhan. Keterbukaan yang menganga, saudaraku ya, terkadang merupakan menjadi sebuah kebodohan. Sehingga buat jadi bahan, guncingan dan lain sebagainya. Tapi kita mau supaya melalui hikmat Tuhan, kita ini bisa jadi jujur dan terbuka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya gimana? Nanti kita belajar. Jadi bukan kejujuran dan keterbukaan yang kita buat sendiri. Karena kejujuran dan keterbukaan yang kita buat sendiri itu sulit. Ya keseleot-seleot. Ya banyak motivasi dalam hati dan hidup ini sehingga beda gitu ya. Jadinya tidak seperti yang didesain. Desain sama kenyataannya akan jadi berbeda. Nah, itu sebabnya kejujuran yang bijak adalah sebuah kejujuran yang memancar dari dalam hati yang benar. Lalu keluar dari dalam hati yang benar itu akan memancar keluar sebuah kejujuran yang bisa diterima oleh banyak orang dan bahkan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar. Rindu kan jadi gitu? Nah, ayo kita belajar ya. Lukas 11 ayat 33 sampai 36 kita baca. Lukas 11 ayat 33 sampai dengan 36. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah kantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Ya, jadi kita belajar dari Lukas 11 ini. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong
rumah, kolongan, saudaraku ya. Saya kira yang pernah di Bali pernah nyalakan lampu kecil, lalu ditaruh di kolongan. Kapan itu? Kalau nyepi, pingin dapat terang, tapi tidak boleh peraturannya. Itu sebabnya terangnya disengitno, disembunyikan supaya tetangganya tidak tahu. Kalau tetangganya tahu digedor, saudaraku ya. Tidak boleh, harus gelap pekat. Itu kalau nyepi, itu sebabnya kalau nyepi orang-orang dari Bali pada ke Surabaya, pada perkeluar. Atau kalau tidak nginep di hotel, karena ada toleransi untuk hotel gitu ya. Tapi karena sekarang hotelnya banyak, jadi nyepinya warung gelap. Gitu saudaraku ya. Masih ada terang remeng-remeng. Tidak ada. Terus dituliskan juga tidak ada yang ditaruh di bawah gantang. Gantang ini tempat ngukur beras. Kalau dulu, kalau sekarang beras ditimbang, beras dipak. Kalau dulu beras ditaker, saudaraku, takeran itu. Itu sebabnya banyak pengalaman para ibu-ibu pernah digendam beras. Beli banyak, diceduk banyak. Orangnya pergi, berasnya tinggal dikit. Karena diceduk pakai gantang gitu ya. Jadi ya kita lihat yang ini, jadi ada kolongan, tempat tidur, ada gantang, di terjemahan yang lain drawer. Drawer itu laci. Ngurupno lilin pelita lalu dimasukkan laci. Kobongan, saudaraku ya. Enggak jadi pelita tapi bisa kebakaran dan banyak yang lain. Ya. Untuk pertama ada 2 poin yang saya akan sampaikan. Pertama ini ayat 34, 35. Matamu adalah pelita bagi tubuhmu. Jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu jadi baik. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu tidak menjadi kegelapan. Jadi bagian pertama, mata adalah pelita tubuh. Padahal mata kita ini kan tidak keluar sinarnya ya. Tidak keluar sinarnya mata kita. Tapi supaya mata ini bisa jadi pelita tubuh, supaya bisa ngelihat terang. Biasanya orang-orang pakai sentolop yang ditaruh di kepala gini. Untuk bantu matanya supaya lihat terang gitu ya. Tapi ini dituliskan matamu itu pelita tubuhmu. Jadi poin yang pertama saya ingin bahas adalah mata ini adalah jendela jiwa dan jendela hati. Jika mata ini baik, di terjemahan ini, terjemahan yang lain, jika matamu kau buka dan fokus, maka mata ini akan jadi sumber terang. Tapi sebaliknya kalau mata ini dipicingkan sebelah, lihatnya sana sini, maka mata ini tidak akan jadi sumber terang dalam hidup ini. Nah, kalau mata ini sudah tidak jadi sumber terang, maka seluruh kehidupan akan gelap. Betapa gelapnya hidup ini. Atau ayat yang lain, bagian yang lain dikatakan, kalau mata ini sudah terang, jangan membiarkan bagian tubuhmu ada yang gelap. Ini rada angel, saudaraku, dimengerti ya. Kalau dari dalamnya ini sudah mancar terang, jangan dibiarkan bagian tubuhmu, ada bagian-bagian tubuhmu yang terkena
kegelapan. Pernah gelap sebagian? ACDC, saudaraku ya. Kalau sekarang sini paisnya laki, sini paisnya perempuan. Mau gitu, ya bukan gitu aja, saudara. Kalau sebagiannya gelap, ini sebagian besar terang. Tapi ada bagian-bagian kecil yang mengalami kegelapan. Nah, kita akan belajar. Yang pertama adalah bagaimana mata itu akan menjadi jendela jiwa dan jendela hati, di mana dari jendela hati jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan, karena itulah sumber kehidupanmu, karena dari sanalah hidupmu itu mengalir kehidupan ini. Jadi jendela yang baik, maka hidupnya akan baik, terang itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu kita bagian kedua, nanti kita akan lihat bagaimana kegelapan itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin gelap itu bisa terjadi? Nah, yang pertama ya, jadi saya katakan jendela jiwa. Indra, panca indra. Indra ini adalah jendela jiwa. Apa yang kita tangkap lewat mata kita dengar lewat telinga kita, itulah yang kita pikirkan. Betul? Kita tangkap, lalu kita pikirkan. Pada saat dipikirkan, diolah, diproses, dikelola, dianalisa. Kalau material yang kita dapatkan adalah material-material yang rongsokan, maka yang diproses adalah sampah. Sebaliknya, kalau yang masuk adalah barang pilihan, maka yang diproses adalah barang pilihan juga. Anda yang suka di komputer, data yang Anda masukkan, database yang Anda masukkan, itulah yang diproses. Kalau data yang dimasukkan salah semua, bujuk semua, maka proses itu akan memproses barang bujukan. Sehingga apa yang keluar itu tidak sesuai, karena itu adalah bohongan. Itu sebabnya ayat ini katakan mata ini kalau baik, maka semuanya akan bisa jadi baik ya. Mata ini pintu masuk ke dalam pikiran dan ke dalam hati. Kita tahu dari hati inilah akan memancar kehidupan, hidupmu baik ataupun tidak, itu hatinya. Kalau hatinya susah terus, biar diajak seneng-seneng, diajak ke mall, lalu kamu milih apa yang kamu pengen, tak beliin gitu. Hatinya wis susah, nggak bisa lihat yang baik, saudaraku ya, susah. Jadi mata ini pintu masuk untuk masuk dalam pikiran dan ke dalam hati. Jadi mata yang baik yang gimana? Mata yang baik adalah mata yang bisa melihat, bisa memahami yang baik. Oh gelek, gitu, bisa memilah, gitu ya, bisa mempersepsikan, bisa memilah perbedaan antara kefasikan dan kesalehan. Jadi mata yang baik adalah mata yang bisa ada sensor. Amin, saudara. Telinga butuh sensor enggak? Mata butuh sensor enggak? Butuh punya sensor mata ini. Kalau sukanya lihat yang aneh-aneh, barang larangan terus.
lama. Kalau lihat barang yang kudus, yang soleh, bosen no saudaraku ya. Buka TikTok. Yang cerita ada TikToknya Firman ya, ada TikToknya tentang Musa, tentang apa ada. Tapi kalau sudah lihat yang gitu dipindahkan. Yang ditunggoni yang apa? Wah, berita bohong-bohong itu masuk, apalagi sekarang ada AI. Anda kalau lihat meja nabrak itu, lo bisa masuk mejanya. Terus ujung diedit semua. Tapi menarik kan? Menarik, hati-hati. Mata yang baik. Jadi yang pertama taruh sensor di mata. Amin. Amin. Mau punya sensor? Ya, harus punya sensor. Mata ini harus punya sensor. Lalu yang dilihat itu harus dipahami. Paham. Makanya kalau kita belajar dari Alkitab, setiap kali Tuhan kasih penglihatan pada nabi-nabi, itu selalu apa yang kau lihat? Gitu ya. Pada Nabi Mika, pada Sakaria, pada semua nabi-nabi. Kalau Tuhan buka rahasia surga untuk diberitahukan kepada dunia, kepada manusia ini, maka selalu pertanyaan pertama yang Tuhan ucapkan pada nabi, pada orang yang dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk dapat bocoran berita surga. Anda senang dapat bocoran berita surga? Senang enggak? Senang loh saudaraku. Orang aja mau dapat bocoran berita hari depan, nasib yang akan datang, bayar mahal. Anda lihat di berita bos besar, oh ya bukan aku ya, kena 300 miliar ditipu sama karyawannya. Kenapa? Mau tahu nasib perusahaannya besok ada untung enggak, untungnya besar apa enggak, perusahaan jadi besar apa enggak, itu lewat seorang karyawan yang katanya bisa komunikasi dengan dewa lewat WhatsApp. Dewa ini sopo WhatsApp, tapi saking pingin tahunya, betul enggak? Terobsesi, saking pingin tahu. Jadi setelah sadar, setelah habis buahnya, koncone ngomong, "Bentiono deh, bos apa?" Itu real loh, ini kejadian sekarang. Anda dapat berita surga, bocoran surga dari Tuhan. Mau enggak? Harusnya mau, saudaraku ya. Harusnya mau. Dan setiap kali Tuhan kasih bocoran, buatan bukan cuma masa lalu, sampai sekarang ada. Itu sebabnya kalau kita panggil hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan, wah sing antri, wah untuk di sini kok ya, tidak terlalu gitu ya. Ya temenan kok gak sih wong iki gitu masih ada. Di tempat lain bisa jam antrinya sampai tengah malam. Pesan Tuhan apa buat saya? Anda tangkap firman Tuhan, pasti ada pesan bocoran surga buat Anda. Amin. Setiap firman yang dibukakan itu pasti ada dapatnya Anda. Amin. Amin. Anda dapat pasti kalau Anda mau buka telinga, buka hati, buka mata untuk menangkap firman Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan mau ada kepastian. Itu sebabnya setiap kali ada penglihatan akan diberikan kepada seorang nabi, maka Tuhan selalu tanya, "Sakari, apa yang kamu lihat?" "Oh, aku lihat ganteng." Jadi Nabi Zakaria,
Wah, aku lihat ada wanita, ada apa? Lihat, Tuhan ngecek matanya masih baik atau tidak. Hari ini pun Tuhan ngecek Anda, ngecek saya. Masih punya mata yang baik atau tidak? Halo, baik? Baik? Izinkan Tuhan periksa. Bukan cuma periksa dokter mata, saudaraku, tapi izinkan Tuhan memeriksa mata kita. Adakah mata kita baik? Kita suka, kita bisa melihat, bisa mengerti, bisa menyimak, bisa punya persepsi. Bisa punya persepsi, saudaraku. Persepsi yang jelas. Dan dari persepsi ini kita tahu ada yang baik, bisa memilah. Kalau Anda buang sampah sekarang di depot gitu ya. Dulu cuma dikasih tong sampah situ. Belum. Sekarang botol, kotak, plastik, kresek. Dikai bolongan dewe-dewe. Anda kalau enggak mau dimarahi sama yang punya restoran, ya harus lihat. Oh, gambarnya botol ya botol masuk situ. Gambarnya kresek ya kresek masuk situ. Gambarnya piring beling dilebokno pisan. Ngamuk yang punya restoran. Aku tuku itu, gitu katanya. Kok mbok buangi. Saudaraku ya, pilah. Lalu tugas pertama, mengerti yang dilihat. Amin. Tugas kedua, punya persepsi dan punya sensor. Ojo lihat yang elek-elek lah. Kalau elek-elek itu dilihat, dikumpulin semua. Jadi apa kita ini? Gitu kan? Ya. Jadi punya sensor yang baik. Setelah punya sensor yang baik, yang ketiga adalah punya daya serap yang bagus. Setelah disensor baru diserap. Amin. Matahari sumber sinar. Bulan sumber sinar apa enggak? Tidak. Yang dikeluarkan, cahaya yang dikeluarkan oleh bulan itu adalah pantulan dari apa yang diserap oleh bulan pada saat siang matahari. Dipunya daya serap yang bagus. Sehingga ngumpullah terang itu. Setelah terang ini ngumpul, maka bisa menampilkan, memantulkan cahaya matahari. Bulan dan bintang itu bukan sumber sinar, tapi bulan dan bintang ini bisa. Kalau malam menerangi jalanmu atau enggak? Kalau jalan enggak pakai bulan sudah malam hari. Ya sekarang pakai lampu jalan. Kalau dulu Anda bisa bulan mati. Anda tahu bulan mati? Kalau tanggal berapa itu bulan mati? Kalau tanggal 15 bulannya gede bunder. Kalau waktu bulan mati, waduh kita jalan di kegelapan. Tidak ada yang bantu apa-apa saudaraku ya. Jadi itu sebabnya punyai daya serap. Setelah mengerti bisa menangkap, sensor, punya daya serap yang bagus. Kalau punya daya serap yang bagus, maka ayat ini menulis mata adalah pelita tubuh. Anda bisa ngerti ya? Jadi karena dari dalam dirimu itu memancar sinar terang kemuliaan Allah, maka kemanapun engkau pergi, tidak mungkin gelap, tetap jadi terang. Tuhan jawab pada saat di kitab Injil, Tuhan bilang, orang kalau jalan di siang hari, tidak mungkin dia akan terantuk
karena dia tidak ngalami kegelapan. Gitu. Padahal jalannya kan tidak siang hari tok, siang dan malam. Tapi supaya jadi jalan seperti di siang hari, maka kita ini harus punya cahaya kehidupan. Amin. Punya cahaya kehidupan. Dulu musim sepatu ada lampunya ya. Iku arek cilik, saudaraku ya. Lek wong tua-tua nggawe sepatu ana lampune, tanggoe bingung. Sing ndek pinggire ya bingung, iki cilik ta tuwa sih gitu, saudara. Ya. Apa gunanya sepatu ada lampunya? Bukan cuma mainan, tapi untuk menerangi jalan. Kalau Anda nonton di gedung, di state, maka tangga ini, kalau kan digelapkan supaya bisa lihat tontonannya, maka setiap tangga ada lampunya untuk menunjukkan. Nah, di terjemahan yang lain dari Lukas pasal 11 tadi, kan dituliskan di ayat yang ke-36, jika seluruh tubuhmu terang, supaya semua orang yang masuk, ini ayat 33-nya, ya, tidak ada yang meletakkannya di kolong atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, pasang gini. Supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ini di terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru. Supaya kalau engkau masuk di dalam ruangan ada lampu ditaruh di tempatnya, di kakinya, maka orang yang masuk ini bisa lihat cahaya. Tapi The Message ngomong, terjemahannya The Message, supaya kamu tahu posisimu di ruang itu ada di mana. Beda saudara ya. Tapi kedua-duanya perlu. Jadi bukan cuma perlu supaya masuk tahu ruangan, tapi juga supaya kamu ketika kita ada di ruangan itu kalau gelap, lampu mati. Pernah lampu mati? Anda kalau lampu mati, biayaan ya, bahasa Inggrisnya kan biayaan ya. Kira-kira artinya apa biayaan itu? Aku di mana? Mau pipis, saudaraku dari tidur mau pipis. Jedenge ndek iso keliru. Bisa biayaan kalau lampu mati. Perlu enggak untuk tahu posisi? Di samping kita ini perlu lihat situasi ruang, kita perlu tahu kalau kita ini pelita kita menyala, maka kita ini akan tahu kondisi rohani hidup kita. Waduh, aku kok lama ndak doa ya. Kok rodo ado ya mbek Tuhan. Sampai ndak iso ngrungokno suara Tuhan. Waduh, aku sekarang ini sodok lemah. Kenapa? Kok baca Alkitab dadi ngantuk? Siapa yang baca Alkitab dadi ngantuk? Artinya jauh dari Tuhan. Kalau baca Alkitab, loh tiba-tiba kok gini ya. Ada lagi yang baik. Loh ngertinya kok gini ya. Oh loh ngertinya kok gini. Itu artinya makin dekat dan makin dekat dengan Tuhan. Nah itu perlu, Anda perlu tahu supaya tidak terlanjur sudah keluar ruang baru sadar. Kita perlu tahu situasi kondisi rohani kita. Kalau tidak bahaya, saudaraku ya. Kalau tidak akan jadi bahaya. Lalu bagaimana terang itu bisa memancar? Ada dua perumpamaan dalam Alkitab. Tidak usah dibaca ya, Matius 13, di 43 di situ, ya Matius 13 ayat 43. Ya dibaca aja Matius 13, 43.
Matius 13 ayat yang ke-43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, ini dua perumpamaan dalam Alkitab. Yang pertama tentang lalang dan gandum. Yang kedua tentang garam dunia. Lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama-sama. Tidak dijabut karena khawatir gandumnya katut kejabut. Tapi perbedaannya apa? Nanti pada saat panen, maka lalang ini akan dibuang ke dalam kegelapan dan dibakar. Sebaliknya yang gandum, ya di sini dikatakan akan seperti ini gandum, ini disebutkan gandum adalah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Luar biasa, yang satu dibuang ke kegelapan, tapi yang lain yang hidupnya benar itu maka akan bercahaya. Cahaya itu dikumpulkan mulai sekarang. Bukan nanti di sana dapat suntikan. Ini ada suntikan dana berapa? 300 triliun. Suntik dana. Kalau satu orang dikasih 300 triliun, wah langsung saudaraku. Kembung mati. Bukan jadi terang tapi kembung terus mati. Tidak ada, semua itu harus dititi, dirintis. Dari perintisan itu akan timbul terang. Ya. Garam dunia juga. Kalau kita tidak bisa jadi garam, tidak bisa punya hati yang rela korban, ya pengorbanan pelayanan, maka kita ini juga tidak bisa jadi terang, sehingga orang lain bisa melihat perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan. Ya. Caranya untuk bisa jadi gandum, untuk bisa jadi terang, jadi garam, saudaraku, Matius 11 ayat 5 tadi juga dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Jendela jiwa itu harus punya fungsi yang baik. Orang yang jendela jiwanya punya fungsi yang baik, dia bisa menangkap. Tadi setelah tangkap, ngerti, sensor, diserap. Kalau sekarang ini Anda mau foto, belajar foto enak ya, semua matic. Semuanya otomatis. Angkat handphone, celek, jadi kabeh fotone. Ada foto yang enggak jadi. Jadi kabeh auto kok. Dulu kalau mau belajar foto, saudaraku, maka Anda harus bisa setel. Ini dimatikan supaya kita ini bodoh, yang pinter yang nyetel gitu saudara. Kalau dulu mau motret harus ada dua komponen yang bisa ditata, diafragma dan kecepatan. Diafragma itu adalah mata yang buka, gitu loh ya. Kecepatan itu kecepatan sinar tangkep. Kalau mau jadi fotonya, ternyata sinarnya kurang, ruangannya rada gelap, maka diafragmanya dibuka besar, kecepatannya dibuka pelan. Supaya sinar yang masuk cukup
untuk menerangi gambar yang akan kita tangkap. Sangat penting, saudaraku ya, sangat penting. Jadi telinga juga, dengar juga, mata juga. Apa yang kita lihat, kalau kita mau tangkap, ya kita tangkap, kita masuk lama, kita buka, kita serap untuk masuk. Supaya gambar yang ditangkap itu bisa tampil dengan baik. Sinarnya terserap. Kalau sinarnya enggak terserap, enggak bisa keluar, gitu ya. Jadi barang siapa punya telinga, bertelinga, dia harus bisa mendengar. Ibrani 4 ayat 12, cepet-cepetan aku ya ini. Nah, firman itu, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia dapat nusuk sampai dalam. Dan setelah nusuk sampai dalam, memisahkan tulang dan sumsum. Angel enggak? Anda ke pasar lihat bakul daging. Nyesei daging, kalau daging dari tulang itu masih gampang, saudaraku. Tapi kalau sumsum dari tulang enggak gampang. Tapi firman Allah itu begitu tajamnya. Kalau diibaratkan sinar itu begitu tajamnya. Sekarang ini loh operasi, enggak perlu belah. Pakai sinar cukup untuk memisahkan batu dari ginjal. Untuk memisahkan batu dari empedu, untuk memisahkan, untuk membuka lengketan. Cukup dengan sinar. Anda harus tahu betapa sinar itu sangat berguna. Dan di sini tuliskan firman Tuhan itu adalah sinar yang luar biasa jitunya. Amin. Jadi artinya setiap kali kita baca firman, kalau kita ini punya mata yang baik tadi apa? Nangkep, ngerti, lalu sensor dan serap. Ngerti, sensor dan serap. Kalau kita punya mata yang baik, ketika kita baca firman, ndak liwat gitu toh. Nek liwat itu matanya kurang perlu diobati. Amin. Punya obat mata? Dilaser sama sinar. Baca lagi, gak ngerti baca lagi, gak ngerti dibaca lagi. Hari ini masih gak ngerti, besok dibaleni lagi. Gak ngerti lusa dibaleni lagi. Ini kayak laser. Amin. Jadi, saudaraku, masukkan firman Allah ke dalam kehidupan ini. Kalau engkau makan firman, baca firman, dengar firman, ojo bosen. Nak bosen itu sakit, dikai manganan enak, ndak iso. Yang kedua, punya hati yang rendah. Amin. Kalau hatinya ndak rendah, ndak bisa dengar firman. Wis ngerti aku iku. Apa sih gandum lalang? Wis seru ceritane gitu. Hatinya ngerti baru kulitnya. Belum sampai bijinya. Belum sampai dagingnya. Konon biji delima itu mujarab untuk banyak mengobati banyak penyakit. Tapi jujur, siapa ya yang bisa makan sampai biji delimanya keluar ya? Ledas loh. Kulitnya atos, mau buka aja wis saras-sarasen. Dagingnya ya wis lah. Tiba meredil. Daging dapat sedikit. Ternyata lebih dari dagingnya
bijinya lebih punya khasiat lebih banyak. Biji apukat, royoan. Sekarang royoan, biji apukat itu dibuat teh, saudaraku. Obat. Karena itu intinya. Jadi punyai kerendahan hati, dengarkan. Ya. Ini di Yakobus 2, dibaca aja Yakobus 2 ayat 5. Yakobus 2 ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Amin, amin. Tuhan akan jadikan ahli waris. Mau jadi ahli warisnya Tuhan? Siapa itu yang punya BII ya, Eka Cipta? Wah, anaknya rebutan warisan. Tuhan kekayaan yang luar biasa. Di sini dikatakan akan mengangkatmu jadi ahli waris. Wow, mau jadi ahli warisnya Tuhan? Siapa yang diangkat jadi ahli waris? Di sini dituliskan. Orang yang dianggap, yang menganggap diri miskin, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lapar. Itu kata-kata bahagia itu. Ini yang dianggap miskin, yang enggak sombong, yang enggak jemawa. Oh wis ngerti, oh wis punya aku, oh wis gini, wis gak butuh apa-apa. Orang yang tahu rasa butuh kepada firman, maka orang itu akan diangkat jadi ahli waris. Dan bukan hanya itu, tidak usah baca Kisah 2 ayat 36-38. Apa yang harus aku lakukan? Paulus bilang, bertobatlah kamu. Setiap kita punya kekurangan. Tadi kalau kita mau dapat jadi ahli waris, kita harus bertobat. Setelah bertobat kita akan terima Roh Kudus. Amin. Terima Roh Kudus. Jadi yang pertama, dengar, punya telinga, dengar, punya hati rendah, siapkan wadah. Kalau enggak siap wadah, amber, putar, pindah semua. Enggak dapat apa-apa, saudaraku ya. Lalu bertobat. Setelah bertobat, maka mengalami kuasa kebangkitan. Kita bukan manusia Adam, kita manusia Kristus. Manusia Adam adalah manusia daging. Manusia Kristus adalah manusia rohani. Bukan artinya kita dagingnya entek, karek tulangnya tok, bukan. Maksudnya jangan hidup menurut kedaginganmu, tapi hiduplah menurut roh. Karena kehidupan roh dan kehidupan daging selalu berlawan-lawanan. Amin. Selalu berlawanan. Hiduplah dalam roh, jangan dalam daging. Kalau engkau hidup di dalam roh, Adam manusia yang hidup. Tapi manusia Kristus adalah roh yang menghidupkan. Beda. Nanti dibaca ya. Roh yang hidup. Ada roh di dalam kita. Manusia Adam adalah roh yang hidup. Roh hidup itu didapat dari tiupan Tuhan. Kalau tiupan Tuhan itu diambil, dipanggil pulang, ente habis aku ya, tidak ada. Tapi manusia Kristus adalah roh yang di dalam, yang menghidupkan. Itulah sebabnya ada kebangkitan, ada kehidupan kekal. Setelah mati ada bangkit. Setelah bangkit ada kehidupan. Karena apa? Karena manusia Kristus, roh kita adalah roh Kristus yang hidup di dalam kita.
Halo, Roh Kristus hidup di dalam hidupmu? Amin. Jadi inilah poin-poin yang kita bisa dapat untuk menerang supaya pelita kita jadi terang. Hati-hati, sensornya harus bagus. Karena 2 Korintus 11 ayat 14 tuliskan apa? Iblis pun mendo-mendo. Tahu mendo-mendo? Pura-pura jadi malaikat terang. Jadi kalau sensornya enggak bagus, loh duit palsu sekarang ini wangel disensor saudaraku. Karena yang buat ya enggak tahu canggihnya kayak apa mesinnya gitu. Susah disensor. Jadi kita harus punya sensor yang bagus. Hati-hati kena palsu gitu ya. Kita ini harus bisa memancarkan sinar. Kalau sinar ini sudah mancar dari dalam keluar, jujur enggak? Jujur saudaraku, enggak ada yang disembunyikan enggak. Tapi bijak gitu loh. Bukan keterbukaan yang dibuat-buat sendiri, bukan kejujuran yang dipaksakan, tapi sesuatu yang mengalir dari dalam keluar. Tapi yang dari dalam keluar ini bisa juga jadi gelap. Hati-hati, mestinya enggak kalau saya gini, ini sumber sinar, kan sudah enggak. Tapi ternyata faktor lingkungan, faktor sekitar. Tadi datang, cari duit angel, ngono ya, cari makan angel. Lek gak Spanyolan, tahu Spanyol? Separuh nyolong. Nggak cukup ya kepeksa Spanyolan baru cukup. Barang ini baik Pak, baik, nonoren saudaraku, ngomong baik. Nah itu faktor lingkungan, ada tawaran keuangan, ada ketidakjujuran, ada tekanan-tekanan. Ketika Daniel harus hidup di bawah tekanan yang luar biasa, harusnya dia jadi gelap. Betul? Harusnya dia jadi gelap. Tapi sinarnya memancar lebih kuat daripada penghalangnya. Itu sebabnya dimanapun Daniel ditaruh, dalam jabatan apapun, siapapun yang jadi pimpinan pemerintahannya, sinarnya tetap nyentor kayak sokle, saudaraku ya, nyala terus. Tapi ada, hati-hati, saya sempat singgung bulan lalu, bayangan diri itu dimasukkan drawer, ditaruh itu bisa jadi gelap, ya kan? Pelita ditaruh bawah kolong, kena gelapnya sekitar. Lingkungan itu bisa buat kita jadi gelap. Itu sebabnya pergaulan yang jelek bisa merusak perangai yang baik. Ibu-ibu lek nganter sekolah, ojo gombol ambek sing ibu-ibu lain yang ngomong rusuh ya. Lek gak ngomong rusuh disiwa saudaraku. Itu lingkungan. Tapi di samping lingkungan, bayangan diri. Anda tahu ya, bayangan diri. Jadi ada sisi-sisi hidup kita. Ada sisi-sisi hidup kita yang belum tuntas kegelapannya. Harus diusir. Apa itu? Tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Penyesalan setiap hari itu menghilangkan damai sejahtera, membuang sinar, menggelapkan sinar. Ada banyak orang berdamai dengan orang lain, maaf-maafan, ada dan lain sebagainya, tapi tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Barangnya sudah terlanjur terjadi. Tuhan saja, dosamu merah seperti kirmisi, berperkara dengan Tuhan akan jadi putih seperti salju. Amin. Tapi Tuhan ngampuni. Kita tidak ngampuni diri kita sendiri. Salahku sih dulu. Aku kok milih papa ini, ndak papa yang itu, mengkani uripku soro gitu.
Ya sudah. Kita maju ke depan. Melangkah bukan mundur, tapi melangkah ke depan. Lihat di depan ada harapan, ada janji Tuhan. Terang benderang yang Tuhan berikan. Di kitab Wahyu dituliskan, nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, di sana itu terang benderang. Semua harapan akan jadi nyata. Amin.